Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Agung Jamek rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat mengikuti sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan menyempurnakan ibadah kita dengan kita isi mempelajari hukum-hukum Islam. Para jamaah rahimakumullah, satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, khamsun kana alaihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab kita ini dianjurkan oleh Allah untuk mengikuti jejak dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Intinya, kalau orang itu ingin selamat, bahagia dunia akhirat, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan ada 5 perkara. Khamsun kana alaihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, luzumul jama'ati. Selalu continue istiqamah mengerjakan salat 5 waktu berjamaah. Ini satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama hidupnya, selama beliau ini menjadi rasul, sama sekali tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Ini luzumul jamaati.
Nah, fungsi salat berjamaah itu ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, fungsi salat berjamaah itu ada dua. Satu, meningkatkan pahala ya. Kalau orang itu salat sendiri pahalanya 1, tapi kalau berjamaah pahalanya 27. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Ya, ini satu. Yang kedua, salat berjamaah itu berfungsi untuk menjadikan salat kita ini yang tidak bisa khusyuk dinilai oleh Allah khusyuk. Ya, khusyuk. Pada pengajian yang lalu pernah saya sampaikan, salat yang berkualitas, salat yang sempurna, salat yang diterima oleh Allah, salat yang bisa menggugurkan dosa secara otomatis, itu harus memenuhi 6 syarat ya. 1, salat itu dikerjakan semata-mata hanya karena Allah, ayyakuna biha wajah Allah ya. Yang kedua, salatnya harus benar. Bagaimana salat yang benar itu? Salat yang benar adalah salat yang sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Allah, sesuai dengan kaidah-kaidah fikih. Salatnya benar. Jadi tata caranya mulai dari wudu, mandi, salat, semua benar. Nah, untuk menjadikan salat yang benar ini, maka mutlak orang itu harus mau ngaji ya, harus mau ngaji. Jadi harus mau mempelajari. Karena itu maka Rasulullah SAW mengatakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib, ain ya, bagi setiap orang laki-laki, mukmin laki, muslim laki-laki dan perempuan. Jadi ngaji itu mutlak harus. Apa saja yang kita pekerjakan, ibadah atau amal saleh ini harus dilandasi dengan ilmu. Kita jangan mengerjakan ibadah itu hanya tiru-tiru tok, tapi harus kita pelajari ilmunya ya. Jadi ilmu itu mutlak ya. Jadi kita salat itu harus kita landasi dengan landasan ilmu. Kita pelajari, kita tahu hukum-hukum salat. Itu yang kedua, bahwa salat kita itu harus benar. Yang ketiga, salat dikerjakan tepat pada waktunya, ai ala awali waqtiha. Afdalul a'mali as-salatu ala waqtiha ya. Jadi seperti kita sholat subuh ini tadi adalah ala awali waqtiha. Nah, apakah tidak boleh orang sholat subuh jam 5:15 seperti sekarang matahari belum terbit? Boleh, dan sholatnya sah, akan tetapi tidak sempurna.
Malah kata Rasulullah SAW, kalau orang ngolor-ngolor waktu salat padahal dia bisa mengerjakan salat tepat waktu, itu termasuk perbuatan dosa. Ya. Kalau ngolor-ngolor waktu sampai keluar habis waktunya, malah itu termasuk dosa besar, di samping dia harus mengqadha salatnya. Ini ya. Jadi pertama harus karena Allah, kemudian yang kedua salatnya benar, yang ketiga tepat waktu, yang keempat salatnya khusyuk. Ya, khusyuk. Khusyuk itu bukan perbuatan yang gampang ya, bukan perbuatan yang gampang. Tapi satu perbuatan yang sulit yang harus kita capai, harus kita peroleh. Kita pelajari, harus kita usahakan, itu khusyuk. Jadi kalau khusyuk yang sebenarnya itu ya seperti khusyuknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pada waktu terkena panah, kalau dicabut merasa sakit, tapi pada waktu salat anak panah itu ditarik tidak merasa sakit. Itu ya, itu. Dan yang seperti begitu itu berat. Seperti kita ini salat digigit nyamuk saja sudah bingung. Ya, nah, jadi padahal khusyuk itu apa? Khusyuk itu konsentrasi hati dan pikiran semata-mata hanya karena Allah. Konsentrasi, ya, konsentrasi. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi kata Allah, berbahagialah orang-orang yang di dalam salatnya itu khusyuk. Jadi kalau kita salat tapi pikiran kita itu nggelambiar, itu namanya salat kita itu belum khusyuk. Sekarang mari kita masing-masing mengkoreksi diri kita. Sudahkah saya ini salat ini tidak pernah nggelambiar? Nah, gitu. Wah, kalau saya masih nggelambiar itu namanya adalah belum khusyuk. Ya, kita harus ingat ini harus khusyuk. Nah, untuk khusyuk ini harus kita pelajari bagaimana tata caranya khusyuk. Ini juga harus ngaji, karena itu ngaji itu penting. Ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya itu tidak diterima, ditolak oleh. Jadi di sini pentingnya orang itu harus mau ngaji supaya ibadahnya benar, amalnya benar. Khusyuk pun harus dipelajari. Rasulullah SAW pernah masuk ke masjid menjelang sholat isya. Ya. Pada waktu Rasulullah masuk ke masjid, di situ ada dua kelompok. Satu kelompok zikir, yang kedua kelompok ngaji. Ya. Jadi ada dua kelompok di masjid itu, satu kelompok zikir, yang kedua kelompok ngaji. Rasulullah SAW mengatakan kilahuma ala khairin, kedua-duanya ini benar. Kelompok zikir benar, kelompok ngaji juga benar. Tetapi kelompok ngaji adalah lebih baik daripada kelompok zikir. Ya. Kenapa? Karena orang zikir kalau tidak dilandasi ilmu, maka zikirnya ini kemungkinan tidak benar gitu. Nah, ini
kelompok yang ilmu ini kan mempelajari ilmu-ilmu agama, masalah-masalah agama, sehingga apa yang dikerjakan itu bisa menjadi benar. Dan ngaji itu sendiri juga termasuk zikir. Ya. Makanya kadang-kadang itu ada pengajian di masjid ini, di sini ngaji, tapi di sana baca Quran. Itu namanya orang itu belum ngerti, belum memahami penting mana membaca Quran dengan ngaji ilmu agama. Ya. Yang ini kata Nabi, ala khairin, ini lebih baik daripada yang itu. Jadi mutlak ini harus kita pelajari. Ini khusyuk. Yang kelima, salat yang sempurna itu adalah salat yang dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Ya, salat berjamaah di masjid. Nah, tadi saya katakan bahwa salat berjamaah ini fungsinya ada dua. Yang pertama, meningkatkan pahala. Kalau salat sendiri pahalanya 1, kalau berjamaah 27. Yang kedua, salat berjamaah ini bisa menjadikan salat seseorang yang tidak khusyuk dinilai menjadi khusyuk. Ya. Saya kira kalau seperti kita ini khusyuk itu berat. Walaupun kita usahakan kita harus khusyuk, tapi khusyuk itu berat. Ya, betul. Dulu saya pernah diajak oleh almarhum Kiai Haji Usman Mansur untuk sowan ke Kiai Haji As'ad Samsul Arifin di Situbondo, ya. Karena Pak Usman Mansur ini adalah masih keponakan beliau, ya. Jadi sana itu ngomong-ngomong lama gitu. Akhirnya saya itu tanya, Pak Kiai, saya selama ini kok sulit sekali untuk bisa sholat khusyuk, konsentrasi hati pikiran kepada Allah. Apa jawab biasa? Saya ini loh, mulai kecil sampai sekarang belum pernah bisa sholat yang konsentrasi penuh. Itu belum pernah. Loh, itu seorang ulama besar, ya. Bahkan sebagian mengatakan bahwa Kiai As'ad itu adalah waliyun bin auliyaillah. Saya belum pernah mengerjakan salat khusyuk. Ini orang seperti Kiai As'ad saja sulit khusyuk, apalagi seperti kita ini. Ya. Nah, karena itu maka kata Kiai As'ad, seperti saya ini tidak ada jalan lain untuk sholat kita ini khusyuk kecuali salat dengan berjamaah. Ya. Ini sholat berjamaah. Ini itu saya ngukur di sini. Kalau Kiai As'ad saja tidak bisa khusyuk kecuali beliau berjamaah, maka saya harus mengikuti. Saya tidak bisa khusyuk, saya harus sholat berjamaah. Ya. Ini nomor 5. Yang keenam, salat yang sempurna itu adalah apabila perutnya itu tidak kemasukan makanan haram, minuman haram, dan tidak ada pakaian yang haram yang nempel pada badan. Ada 6, ya. Jadi seperti yang saya katakan, antara bekerja dengan salat itu erat sekali kaitannya. Kenapa? Kalau orang itu bekerja, pekerjaannya benar, hasilnya halal, menjadikan salat itu sempurna. Tapi kalau ada orang salatnya tekun tapi pekerjaannya ngawur, halal haram diterima, sehingga perutnya itu kemasukan barang haram, salatnya menjadi percuma. Nah,
Kita usahakan jangan sampai ada perut kita ini kemasukan makanan yang haram. Ya. Haram itu ada dua macam. Haramun li dzatihi dan haramun li aridin. Haram li dzatihi artinya memang benda-benda yang hukumnya haram. Babi, anjing, darah, kemudian bangkai, minuman keras, bir dan sebagainya. Jangan sampai masuk perut. Yang kedua, haramun li aridin, bendanya halal tapi diperoleh dengan cara-cara yang haram. Kita makan, kita beli, kita makan makanan misalnya apa itu namanya rawon. Kita beli dengan uang, tapi uangnya ini dari mana? Dari korupsi, ya, atau dari ngentit, ya, atau dari mencuri, atau dari menerima suap, sogokan. Kalau uang diterima dari sini, kita buat beli makan, makanannya masuk perut, ini namanya perut kita itu kemasukan makanan haram. Atau orang itu bekerja. Pekerjaannya apa? Dagang di pasar, jual pakaian jadi. Kemudian ini hasilnya buat makan. Halal apa? Belum. Ya dilihat cara dagangnya itu benar apa tidak. Kalau dalam perdagangan itu masih banyak bohongnya, ya, maka hasilnya haram. Kemudian untuk makan itu namanya makanan haram. Berapa Pak harga sarung ini Pak? 75. Tidak boleh 40. Tidak boleh. Sudah ditawar 65 tidak saya berikan. Padahal mulai pagi tidak ada orang nawar. Ya. Nah ini kalau dapat laba, labanya kemudian beli makan, makannya masuk perut, itu namanya perutnya kemasukan barang haram. Jadi kita sholat terus, kita zikir terus, tapi perutnya ini kemasukan barang haram. Itu ini menimbulkan semuanya yang kita kerjakan itu tidak diterima. Ini ya, jadi ada 6 perkara yang bisa menyempurnakan sholat kita. Kalau salat kita sudah memenuhi syarat 6 ini, maka kata Nabi apa? Sholawatul khamsi wa sholatul jum'ati kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu yang sempurna dan salat Jumat yang sempurna bisa melebur dosa secara otomatis sepanjang orang itu tidak mengerjakan dosa besar. Ini kalau sholat itu sempurna. Ini jadi pertama, mari yang kita tiru dari Nabi itu apa tadi? Luzumul jamaati, selalu sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Semua salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, salat duha, salat malam, salat-salat sunnah kita buat untuk menyempurnakan salat 5 waktu. Karena besok di hari kiamat itu yang dinilai pertama kan salat. Kalau ternyata salatnya itu sempurna, maka semua amal kita diterima oleh. Tapi kalau salat kita ini tidak sempurna, kurang sempurna, maka malaikat disuruh ngecek. Coba sih lihat orang ini apakah banyak mengerjakan salat-salat sunnah. Ternyata orang ini salat 5 waktunya kurang sempurna, tapi rajin mengerjakan salat sunnah. Jadi salatnya 5 waktu kurang sempurna, tapi banyak mengerjakan salat sunnah. Maka salat-salat sunnah ini bisa nutupi untuk menyempurnakan salat 5 waktu.
ini ya, luzumul jamaah satu ya. Kemudian yang kedua yang harus kita tiru dari Rasulullah apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini bahasa Arabnya itu ada dua. Ada qiraatul Quran, ada tilawatul Quran. Kalau qiraatul Quran itu membaca Al-Quran secara harfiah. Baca Quran, baca, itu qiraatul Quran. Kalau tilawatul Quran itu artinya membaca Quran dengan memahami, menghayati isinya. Itu namanya tilawatul Quran, atau yang disebut dengan maca Quran angen-angen sa maknani. Ini. Jadi sekarang kita gemar membaca Quran, itu bagus. Tapi harus kita tingkatkan bagaimana kita membaca Quran, tidak sekedar membaca, akan tetapi kita tingkatkan dengan pemahaman isi daripada Kenapa? Al-Quran itu kan pedoman hidup umat Islam, sebagai sumber hukum Islam, di samping sebagai mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar. Nah, kalau Al-Quran itu sebagai pedoman hidup umat Islam menuju keselamatan dunia akhirat, kalau dibaca tok tapi tidak ngerti maknanya, ini berarti di mana letaknya bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup? Mek diwaca tok, ya toh? Walaupun membaca tok itu sudah pahala karena itu termasuk zikir, ya toh? Tetapi harus kita berusaha memahami, menghayati isinya Al-Quran. Itu namanya tilawatul Quran. Ya, ini tilawatul Quran. Ini Rasulullah itu selalu membaca Al-Quran. Karena itu maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran itu setiap hari tidak kurang dari 80 ayat. Ya. Membaca Al-Quran itu adalah termasuk zikir yang paling tinggi nilainya. Kata Rasulullah, a'la zikri tilawatul Quran. Zikir yang paling tinggi nilainya adalah membaca Al-Quran. Tidak ada zikir yang lebih tinggi daripada membaca Al-Quran. A'la zikri tilawatul Quran. Ini mari kita ikuti jadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu setiap hari baca Quran. Syukur-syukur kalau bisa misalnya satu hari satu juz begitu, 30 hari kita bisa khatam 30 juz. Tapi kita usahakan baca Quran ini tidak sekedar dibaca, tapi diangen-angen maknane, ya, difahami, dihayati isinya. Kemudian yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah itu selama hidupnya selalu berjuang menegakkan agama Allah dengan harta, tenaga, dan pikiran. Jadi Rasulullah itu selalu memikirkan bagaimana Islam ini berkembang, bagaimana umat Islam ini berkualitas. Usaha-usaha itu disebut dengan jihad fi sabilillah. Mari kita ikuti. Jadi ya, kita ini ya sholat jamaah, ya kita ini membaca Al-Quran,
tapi juga harus berjuang memikirkan tentang perjuangan Islam. Yang keempat, itba'us sunnati. Rasulullah itu selalu melaksanakan sunnah-sunnah itu. Dan yang kelima adalah imaratul masjid, ya. Rasulullah itu selalu meramaikan masjid. Jadi meramaikan masjid itu bukan berarti ramai-ramai dalam masjid, ya. Tapi benar-benar menjadikan masjid ini untuk meningkatkan takwa kepada Allah. La masjidun ussisa alat taqwa. Demikian para bapak dan ibu sekalian, 5 hal yang harus kita ikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1, luzumul jamaah. Selalu salat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang kedua, itba'us sunnati, selalu melaksanakan sunnah-sunnah. Yang ketiga, imaratul masjid, selalu meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan ilmiah. Kemudian yang berikutnya adalah tilawatul Quran, maca Quran angen-angen sak maknane. Yang kelima adalah al jihadu fi sabilillah. Mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.